Selamat pagi semua, kita ketemu lagi pada video berikut ini. Pada kali ini kita akan melihat bagaimana situasi kota New York di dalam gelombang ketiga pembukaan ekonomi di New York City atau New York State. Pada gelombang ketiga ini adalah pembukaan restoran bisa dibuka dan salon bisa dibuka. Baik itu salon kuku, salon rambut, salon kecantikan, dan semua itu juga harus dengan persyaratan seperti menutup mulut atau masker dan menjaga jarak. Hari ini kita mau lihat bagaimana restoran dibuka di New York City, karena restoran di New York City pada umumnya bergantung kepada turis yang selalu berada banyak di New York City. Ini kita lihat di Midtown ini, mungkin kalau orang-orang di Midtown mungkin belum ada yang mau membuka ya, karena di Midtown ini adalah bukan daerah pemukiman, ini adalah daerah perkantoran, daerah hotel. Karena kantor masih ditutup, hotel belum ada yang pengunjung, jadi mungkin ada restoran-restoran yang dibuka dengan istilahnya dengan new normal. New normal ini kalau di sini kita lihat restoran, bagaimana mereka membuka restoran mereka ialah dengan menambah tempat duduk di jalanan. Seperti mereka mendirikan tenda-tenda di depan restoran mereka dan membuat tempat duduk dan membuat pagar gitu untuk keamanan, dan di situ bisa duduk dan makan dan tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Oke. Bagaimana New York City ini tergantung kepada turis sebenarnya. Karena dalam keadaan normal, data terakhir dari kita lihat, kalau kita Google, bahwa turis yang datang ke New York ini per tahunnya berkisar sekitar 60 juta orang per tahun, dan tiba-tiba itu di stop semua. Dan bagaimana keadaan di sini? Oke, kita mau lihat ini salah satu. Kita lihat ini sudah ada tempat duduk di luar, sudah ada tenda, ada 1-2 restoran di sini. Kita bisa melihat ini karena memang masih pagi, kita ini masih ditutup, tapi begitulah keadaan di New York itu, begitulah bentuk-bentuk restoran yang dipakai tenda di depan restoran mereka. Tapi bisakah ini kira-kira membantu perekonomian sedikit? Paling tidak pegawai-pegawai, pekerja-pekerja di restoran ini bisa ketutup gitu, walau pemerintah pusat mencucurkan dana untuk perusahaan-perusahaan kecil seperti ini restoran, dengan syarat tidak harus memperkerjakan pekerja-pekerja yang biasa mereka hire. Ini saja contoh restoran yang buka di luar. Ini udah lunch time, tapi itu juga masih ada 1-2 orang yang duduk di luar. Mereka masih enggan, mungkin mereka masih belum berani keluar karena keadaan di Amerika semakin memburuk kembali. Peningkatan atau penularan virus corona ini di beberapa state meningkat sampai 50%, seperti di Florida, seperti di California, Georgia, South Carolina, dan banyak lagi state lain yang peningkatannya sangat-sangat signifikan, karena mereka tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang diajukan oleh ahli-ahli kesehatan. Di sini kita bisa melihat di Amerika Serikat, di mana-mana negara, setiap keadaan politikus selalu memanfaatkan untuk kepentingan politik mereka. Karena di Amerika kita bisa melihat pemerintah mengatakan bahwa keadaan sudah aman,
dan pemerintah mengatakan bahwa corona ini yang ada sekarang ini 90% tidak akan mematikan. Tapi kenyataannya kita bisa melihat seperti kemarin diberitakan dari Austin bahwa di sana rumah sakit sudah tidak bisa menampung lagi pasien-pasien yang terjangkit virus. Jadi bagaimana efeknya bagi perekonomian Amerika, dan bukan Amerika saja, bagaimana perubahan di seluruh dunia. Ini tidak ada satu pun tahu bagaimana selanjutnya. Kalau prediksi di Amerika Serikat bahwa vaksin yang akan diproduksi mungkin bisa paling cepat itu Januari. Bisa udah ada vaksin. Itu udah ranah daripada pemerintah. Kita masih terus melihat, menelusuri bahwa kita bisa lihat di kiri kanan kita bahwa restoran-restoran yang sudah membuka, restoran tempat duduk di luar still empty. Look at that. Okay. Nih, kita bisa melihat ini ada 1 orang 2 di dalam dan belum berani orang keluar. Jadi selanjutnya yang mana kita ikutin? Apa kata pemerintah atau apa kata ahli? Tergantung pada kita. Kalau kita di politikus, ikuti kata politikus hati Anda. Kalau Anda orang-orang biasa, lihat terbaik bagi kehidupan Anda, lakukan. Oke, saudara-saudara, begini keadaan jalanan di New York City, keadaan restoran di New York City. Kita bisa melihat ini sudah hampir, yang terakhir ini kita ambil sudah hampir jam dinner. Ini kita bisa melihat udah ada keramaian sedikit-sedikit. Begitulah keadaan di New York City. Begitulah keadaan jalan-jalan di New York City, restoran-restoran di New York City, dan kita bisa membandingkan, kita bisa melihat yang mana yang terbaik bagi kehidupan kita. Kalau kita masih bisa bertahan, tidak keluar atau menjaga jarak atau kerja dari rumah, semua terpulang kepada kita masing-masing. Dan jangan terlalu seronok gitu, jangan terlalu sembarangan, ikuti yang terbaik bagi kita masing-masing. Oke, saudara-saudara, begitulah keadaan terakhir dari New York City, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya.